Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, depan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini adalah tentang Mama Gufron. Ya, ini kan polemik nasab. Jadi baru di era inilah ya, selama Indonesia berdiri, sebelum Indonesia berdiri belum ada polemik nasab seperti ini, dan belum ada juga yang kayak Mama Gufron. Nah, ternyata nasab Mama Gufron ini kayak busi guys. Aduh, tahu busi kalau rusak ganti gitu, dirubah diganti yang baru. Nah, kemarin Mama Gufron ini notabene adalah ngaku keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, makanya sering didengar Mama Gufron Al-Bantani. Sudah ada keturunan yang dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang membantah. Sekarang berpindah turunannya guys. Nggak jadi turunan Syekh Nawawi lagi, langsung turunan Prabu Siliwangi. Ini apa ya? Bisa begitu ya? Jadi turunan bisa request. Tolol. Aduh, tolol ya, orang tolol banyak aja pengikutnya yang tolol-tolol juga. Kita lihat ini. Nawawi kagak apa-apa. Saya legowo ketika sampean mengatakan Abu Gufron bukan duriatnya Syekh Nawawi. Saya legowo, alhamdulillah. Legowo saya kagak apa-apa. Tapi ya pakai sampean tapi. Iya deh, itu campur-campur deh. Ya begini muridnya si Gufron nih. Murid si Gufron. Ternyata ada yang dari Garut, dari situ Cangkuang, ngasihkan silsilah. Kalau Abu Gufron dari Prabu Siliwangi. Wih, Prabu Siliwangi guys sekarang. Prabu Siliwangi guys, iya dah. Terus yang ngomong ada begini, gak apa-apa, legowo. Iya, Prabu Siliwangi, hormat suhu. Lanjut. Nah, ya begini, ya ini ilmiah, ini luar biasa. Ya, katanya jangan membangga-banggakan nasab. Ini apa namanya? Tahilah lu ngomong bacot lu. Makanya kalau tolol jangan pakai mic, biar nggak malu tolol lu. Katanya jangan bangga-banggain nasab. Tapi sekarang berubah-ubah nasab, bangga-banggain nasab. Tahilah bacot lu, bacot tolol. Aduh, lanjut. Lebok usia. Lebok usia sini kalau mau lebok sini.
Ya jangan di medsos. Ditunggu nih kapan sweeping. Ditunggu. Apa? Ceritakan bahwasanya Abu Ya'qub Al-Bantani pun silsilahnya ada ke Siliwangi. Loh, terus kalau memang ada ke Siliwangi, kenapa lu masih sebut Al-Bantani? Udahlah. Aduh, udah nasab pindah-pindah, yang ngomong orang tolol. Astagfirullah, astagfirullah. Akhir zaman guys, jaga kewarasan kalian ya guys. Jaga kewarasan kalian. Lanjut dikit lagi. Yaitu dari Sunan Rohaka. Sunan Rohaka ke bawahnya dalam Demang Ngabehi Wirabraja. Ke bawahnya lagi Tumenggung Wiradijaya. Ke bawahnya lagi dalam Ngabehi Singadipa. Ke bawahnya lagi Tumenggung Argamanggala. Ke bawahnya lagi Ngabehi Surajoda. Ke bawahnya lagi Raden Wirjaya. Ini kan ngebanggain nasab kalau begini. Giliran Habaib nggak boleh ngebanggain nasab. Yang begini dibanggain nasabnya. Oh iya. Nah inilah yang membacot-bacot kalau memang udah penuh hasud. Enggak, maksud gue kalau mau hasud juga yang pinter dikit gitu, biar nggak ditolol-tololin orang. Iya. Bawahnya lagi Raden Sumadipura. Nah dari Raden Sumadipura ini, Raden Sumadipura adalah kakeknya Abu Ya'qub Al-Bantani. Waktu dulu beliau naik haji ke Timur Tengah ke Mekah, berganti nama menjadi Kiai Haji Muhammad Hussein. Nah dari Kiai Haji Muhammad Hussein, salah satu anaknya dari Kiai Haji Muhammad Hussein adalah Raden Uko Sukmawijaya. Nah dari Raden Uko Sukmawijaya ini masuklah ke Abu Ya'qub Al-Bantani. Loh, kok masih disebut Al-Bantani? Mestinya Siliwangi. Nih yang ngomong tolol. Aduh ya Allah, makin tolol dah. Kan udah Siliwangi. Kenapa masih disebut Al-Bantani? Aduh, susah sih emang. Muridnya begini, apa gurunya begini nih. Nih. Eng. Betul atau tidak? Betul. Dia ngaji betul atau tidak? Betul. Nah kan lu gurunya. Kenapa lu nanya murid lu betul atau tidak? Pengen dibilang betul? Kagak. Hati-hati guys. Ini cucu Prabu Siliwangi nih. Hati-hati kalian. Wajib menghormati cucu Prabu Siliwangi ya guys ya. Kalau Habaib jangan dihormati, gak apa-apa. Hormati nasab Prabu Siliwangi, jangan hormati nasab Habaib, gitu ya. Iya, hati-hati kalian. Lanjut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ya pun sholat juga ngaji Quran, hatam Quran, kalau bukan bertauhid, minggir. Bilang aja lu nggak bisa ngaji. Ntar kita tunjukin dia yang ngomong nggak bisa ngaji itu. Ade, nih, dia ngomong nih di sini, dia nggak bisa ngaji. Nih. Ternyata Mama Bukro nggak bisa ngaji. Kalau kita nggak bisa ngaji dia. Ngaji kitab, waduh, saya emang ngaji kitab Suryani aja. Karena kayak saya bisanya bahasa kitab Suryani. Bilang aja lu nggak bisa ngaji, yang tolol gitu. Dan bahasa Suryani lu kan bukan bahasa Suryani itu. No, itu di bawah ditulis no, Suryanti kali lu. Apa semua bahasa lu pakai makoli. Nanti ada di sini dulu. Yang sini dulu dah. Kita lihat. Yang ini dia pakai bahasa apa nih? Lanjutin yang ini. Kata siapa? Robbana qul inna qul hatta yama fil Allah. Robbana qoli. Pokoknya qoli. Lu habis jualan. Kalau nggak qoli, makodi, ya jualan kondom kodian atau kolian lu. Kondom second lah gitu ya. Aduh, jangan jualan kondom bocor ya, jangan, nggak baik. Yang di sini dia ngomong apa nih? Di sini, makoli lagi nih. Nih. Umat TV inna karyama ya Rasulullah. Oh enggak ada. Wa makoli ini. Wa makoli ada tetap. Udahlah. Yang begini turunan Prabu Siliwangi. Ngomong lu. Nasab, jangan bangga-bangga nasab. Nasab bisa digonta-ganti, ditukar-tukar, udah kayak busi rusak tuh nasab. Sebenarnya anak siapa sih lu? Turunan siapa sih lu? Giliran Habaib aja lu bilang nggak boleh bangga-banggain nasib. Lu sendiri bangga-banggain nasab demi nasib. Lu muridnya begitu. Prabu Siliwangi, tolol.
Ya udahlah guys, gak usah lama-lama, ntar videonya full gue taruh di belakang buat komedi aja nih. Ya, jadi hormati guys Mama Gufron, turunan Prabu Siliwangi. Jangan hormati habaib, jangan hormati Pak Alawi. Gitu ya. Siap, sepakat. Lanjut, serah lu dah. Yang tolol mah tetap tolol, mau dipaksa pinter ya susah. Minimal kalau udah hasut itu yang pinter dikit. Sudah hasut tolol, double kill lu. Gua Bebeldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah hasut jangan tolol, biar nggak double kill. Wawi kagak apa-apa. Saya legowo ketika sampean mengatakan Abuya Gufron bukan duriatnya Syekh Nawawi. Saya legowo, alhamdulillah. Ternyata ada yang dari Garut, dari situ Cangkuang, ngasihkan silsilah. Kalau Abuya Gufron dari Prabu Siliwangi. Weh, lebok kusia. Ceritakan bahwasanya Abuya Gufron Al-Bantani pun silsilahnya ada ke Siliwangi, yaitu dari Sunan Rohaka. Sunan Rohaka ke bawahnya dalam Demang Ngabehi Wirabraja, ke bawahnya lagi Tumenggung Wiradijaya, ke bawahnya lagi dalam Ngabehi Singadipa, ke bawahnya lagi Tumenggung Argamanggala, ke bawahnya lagi Ngabehi Surajoda, ke bawahnya lagi Raden Wirjaya, ke bawahnya lagi Raden Sumadipura. Nah, dari Raden Sumadipura ini, Raden Sumadipura adalah kakeknya Abuya Gufron Al-Bantani. Waktu dulu beliau naik haji ke Timur Tengah ke Mekah, berganti nama menjadi Kiai Haji Muhammad Hussein. Nah, dari Kiai Haji Muhammad Hussein, salah satu anaknya dari Kiai Haji Muhammad Hussein adalah Raden Uko Sukmawijaya. Nah, dari Raden Uko Sukmawijaya ini masuklah ke Abuya Gufron Al-Bantani. Saya ini emang saya kelahiran Bandung, tetapi keluarga saya asli Garut dan asli Banten. Kalau saya minta kepada Banten mau diakui atau tidak diakui, tetap saya keluarga Prabu Siliwangi. Saya tidak takut. Wah, gitu harus berani. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Biarpun sholat juga ngaji Quran, hatam Quran, kalau bukan bertauhid, minggir. Kata siapa? Robbana qul inna qul hatta yama fil Allah. Ngeri atau tidak? Ngeri. Lebih baik salah dulu daripada benar. Kita betul-betul tobat nasuha. Tanyakan. Gitu. Bukan nyindir kenyataan. Unik itu paling kere sedunia itu. Paling nggak punya, nggak gablek, nggak punya apa-apa. Kok berani menanggung dunia akhirat? Berani karena saya ingat kepada tuntunan Rasulullah SAW. Apa yang ditakutkan? Betul atau tidak? Betul. Ini saya nggak bisa ngaji. Kalau kita ngaji kitab, waduh, saya emang ngaji kitab Suryani aja. Karena kayak saya bisanya bahasa kitab Suryani. Umati fi inna karyama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maqali inna rahmatan alam fa'li inna rahmatan dunya. Allah maqali inna rahmatan. Seperti video yang telah kita tampilkan tadi, kita di sana melihat bahwa ada kesaksian dari Buya Mama Gufron ini bahwa beliau mengatakan tidak bisa mengaji apalagi membaca kitab, yang katanya hanya mampu membaca kitab Suryani. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dari awal sudah curiga dari sekian banyak video yang viral dan video beliau beredar, tidak pernah kita mendengarkan bahwa beliau ini mengutip firman Allah dan mengutip sabda Rasulullah. Hanya beliau mengklaim bahwa apa yang diucapkannya itu adalah dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Rabbana inna maqali itu, ya. Padahal itu bukan dari Rasulullah SAW, dan ini sangat berbahaya. Orang yang berdusta atas nama Nabi
itu bukan hadis Nabi, tapi dikatakan itu adalah hadis Nabi, berarti dia telah berbohong kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ancamannya cuma satu, yaitu falyatabawa maq'adahu minan nar. Man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapapun yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka yang pantas baginya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangatnya heran, kita sangat heran kenapa ulama ataupun kiai yang berada di samping Mama Ghufran ini tidak menegur Mama Ghufran. Kenapa mereka membiarkan Mama Ghufran ini tergelincir? Padahal ancamannya neraka loh. Ya, ancamannya neraka karena telah berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Itu bukan hadis, tapi disampaikan itu adalah hadis dari Rasulullah SAW. Ini dalam bentuk sebuah kebohongan kepada Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi kita kepada video yang kita tampilkan tadi. Sudah jelas di sana bahwasanya Mama Ghufran tidak bisa mengaji apalagi membaca kitab. Tetapi sangat heran di negara kita ini, ya, orang yang dianggap public figure itu gampang diberi gelar abuya, syekh, kiai, dan segala macam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jelas ya pengakuan beliau bahwa beliau tidak bisa mengaji. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.